boleh kita meruqyah seseorang tanpa diminta, bahkan itu termasuk bab tolong menolong. Jadi misal anak garing, bini garing, maka jangan sampai mereka yang minta langsung kita meruqyah. Langsung kita yang meruqyah tanpa diminta. Maka boleh, bahkan termasuk bab tolong menolong. Nah, seperti seseorang ayah yang meminta, seperti seseorang ayah yang meruqyah anaknya, ya. Seperti apa? Seorang ayah yang meruqyah anaknya, istrinya, dan seterusnya. Maka kalau kita sendiri yang meruqyah istri kita, anak kita tanpa diminta, maka boleh. Dan bahkan dianjurkan karena termasuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maka illah atau sebab, ya, kenapa meminta ruqyah itu mengurangi kesempurnaan tawakal adalah karena termasuk bentuk meminta-minta kepada orang lain yang melazimkan kita merasa rendah di hadapannya. Jadi inilah faktor yang bisa menyebabkan dia kesempurnaan tawakalnya kurang. Akhirnya mengurangi kesempurnaan tauhid di dia. Karena itu adalah bentuk meminta kepada makhluk dan kita bergantung kepada makhluk sehingga mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, sebagian ulama ya bahkan berpendapat bolehnya meminta ruqyah jika memang benar-benar diperlukan. Ini dalil bahwasanya minta diruqyah bukanlah haram, namun secara asal hukumnya adalah makruh. Hukumnya boleh namun makruh. Di antaranya adalah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara an yustarqa minal ain." Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku atau beliau memerintahkan untuk meminta ruqyah karena ain. Jadi ketika ada seseorang yang kena ain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk meruqyah si yang kena ain ini. Maka tidak mengapa ketika seseorang meruqyah orang lain. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an yastarqiya minal ain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku agar meminta ruqyah karena ain. Maka secara asal tidak mengapa ketika seseorang itu diminta untuk meruqyah karena entah ain atau yang lainnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.